Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari 4 orang, ada saya, Martin Aryai, Ataya Muluk, Kriya Dinanta, lalu ada Eka Julianto, dan terakhir ada Denis Febrian. Baik, tugas ini disusun oleh kelompok kami sebagai bagian dari penyelesaian mata kuliah Machine Learning atau Data Mining. Melalui tugas ini kami mempelajari bagaimana mendeteksi nilai-nilai yang tidak wajar atau menyimpang dalam suatu dataset nyata, khususnya pada data konsumsi listrik rumah tangga. Tujuan dari tugas ini adalah menerapkan teknik deteksi anomali pada data konsumsi listrik rumah tangga untuk menemukan nilai-nilai yang tidak wajar atau menyimpang dari pola penggunaan normal. Anomaly detection sendiri atau deteksi anomali adalah proses untuk menemukan data yang memiliki pola berbeda secara signifikan dari sebagian besar data lainnya. Nah, anomali sering mengindikasikan kondisi tidak normal seperti kesalahan pencatatan, kerusakan sensor, penggunaan listrik berlebih, atau aktivitas yang tidak sesuai dengan pola harian. Dalam konteks konsumsi listrik, anomali dapat berupa lonjakan daya yang tiba-tiba atau penurunan energi yang tidak wajar. Nah, dalam tugas ini kami menggunakan dua pendekatan, yaitu metode statistik, Z-core dan EKR, dan metode machine learning isolation forest. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dataset. Untuk dataset ini, jadi kami mendapatkannya berasal dari UC Machine Learning Repository, yaitu repository dataset akademik internasional yang menyediakan data untuk penelitian machine learning. Nah, dataset ini merupakan data konsumsi listrik dari sebuah rumah tangga di Prancis yang dicatat secara kontinu selama hampir 4 tahun dimulai dari tanggal 1 Desember 2006 hingga 26 November 2010. Nah, setiap data dicatat dengan interval 1 menit, sehingga totalnya mencapai lebih dari 1 juta baris. Nah, dataset ini sendiri banyak digunakan dalam penelitian data mining, time series analysis, dan terutama anomaly detection, karena memiliki pola penggunaan listrik yang sangat beragam. Lalu dataset ini mencatat bagaimana listrik digunakan oleh berbagai perangkat di rumah tersebut, termasuk konsumsi total, tegangan listrik, intensitas arus, hingga detail submetering untuk beberapa kelompok peralatan. Dengan adanya informasi yang sangat mendetail ini, dataset sangat cocok dijadikan bahan evaluasi untuk mendeteksi perilaku konsumsi listrik yang tidak normal. Lalu, dataset ini dikumpulkan untuk digunakan, yang kami gunakan untuk melacak pola konsumsi listrik rumah tangga, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan listrik, mendeteksi anomali konsumsi listrik, dan membantu pengembangan sistem smart energi dan energi efisiensi. Lalu untuk struktur dataset sendiri, jadi dataset ini terdiri dari beberapa kolom utama yang menggambarkan berbagai aspek listrik. Pertama ada date and time, lalu ada global active power, lalu ada global reactive power, ada voltage, lalu ada global intensity, lalu ada submetering 1, submetering 2, dan submetering 3. Nah, jadi untuk ketiga kolom ini mewakili penggunaan listrik pada kelompok alat tertentu. Misalnya submetering 1 itu peralatan dapur, submetering 2 peralatan rumah seperti mesin cuci, dan submetering 3 pemanasan air atau pemanasan ruangan. Lalu untuk karakteristik dataset ini sendiri, dataset ini bersifat time series, sehingga setiap hari saling berkaitan waktu. Lalu ada nilai hilang atau missing value, lalu ada data numerik, lalu ada skala data beragam, dan pola konsumsi rumah tangga bersifat tetap. Nah, potensi anomali yang bisa kami deteksi adalah pertama ada lonjakan konsumsi listrik secara mendadak, ada penurunan konsumsi secara ekstrim, ada polanya tidak sesuai rutinitas harian, ada gangguan tegangan atau arus, kerusakan perangkat elektronik. Nah, alasan dataset ini cocok untuk tugas deteksi anomali yaitu dia mencatatkan per menit membuat polanya terlihat jelas, variabelnya lengkap, memungkinkan analisis multivariat, ada banyak aktivitas harian sehingga wajar ditemukan pola tidak normal, dan cocok untuk metode statistik seperti Z-core dan IKER. Dan sangat ideal untuk isolation forest karena datasetnya berukuran besar dan memiliki varian. Baik, selanjutnya akan ada penjelasan mengenai kode program yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadil Dilento. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya, di mana di sini kami menggunakan metode insolnya proses dan kemudian untuk analisis. Di sini kami akan menganalisis G-score IKR insolent process. Terus di sini adalah input library. Pada bagian ini kita menginput library yang akan menjadi fondasi proses analisis.
Di baris ini menginput beberapa library penting, yaitu pandas NumPy, install proses, dan manipulatif. Pada pandas digunakan untuk membaca serta mengelola data berbentuk tabel. Untuk NumPy untuk menghitung itu untuk menghitung numerik, sedangkan untuk install proses itu sebagai algoritma deteksi anomali, dan Matplotlib itu untuk membuat grafik. Tahap ini belum menghasilkan output apa-apa, tapi wajib dilakukan supaya fungsi proses data, pelatihan model, dan visualisasi dapat berjalan dengan baik. Terus di sini upload ke Google Drive. Tahap ini memastikan dataset masuk ke lingkungan Colab. Di bagian ini saya upload file untuk mengunggah dataset dari laptop ke Google Drive. Setelah itu dipilih menampilkan nama dataset tersebut, yaitu dataset. Misal hal ini memastikan file sudah berhasil dan siap diproses. Terus processing data, di mana tahap ini menyimpan data sebelum dipakai ke model. Saya membuat fungsi learn and process untuk membaca file CSV dan melakukan pembersihan data. Pada proses ini, kolom data dan time digabung menjadi detem nilai, tanda, dan diganti menjadi NA. Kolom-kolom numerik dikonversi ke 3 angka dan baris dengan detail kosong ikut dihapus. Setelah itu data diurutkan berdasarkan waktu dan indeks di reset supaya rapi. Outputnya DF supaya rapi. Pertama, setelah processing, dari sini terlihat bahwa di bawah ini adalah detem sudah terbentuk dengan berbentuk dan keseluruhan di kolom numerik sudah bersih, sehingga dataset siap dipakai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Denny Febrian dengan NIM 233030500383. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian eksplorasi visual. Nah, yaitu terdapat seperti histogram, bar chart, scatter, time series, dan value. Nah, di sini terdapat tabel data, yaitu memuat date, time, global activity, global reactive power, voltage, global intensity, submetering 1, 2, dan 3. Nah, pada tabel ini terdapat date yang dimana mencatatkan tanggal, bulan, dan tahun, dan time untuk waktu yang dimana di sini mencatatkan waktu berdasarkan menit, yaitu 24, 25, 26, 27, dan 28 pada waktu terakhir yang dimana dicatatkan per menit. Terdapat juga global activity, global reactive power, voltage, global intensity, submetering 1, 2, 3. Di sini ada global active power, yaitu terdapat nilai 4000, 5000, 5000, 5000, dan 3000. Kemudian masuk ke global reactive power yang dimana jika semakin besar reactive powernya maka semakin besar juga voltage-nya. Nah, masuk ke global intensity, yaitu terdapat nilai seperti 18,4, 23,0, 23,0, 230, 15,8. Untuk kodenya seperti ini, yaitu untuk membaca dataset, gabungkan kolom date time, konversi kolom numerik seperti global active power sampai submetering 1 sampai 3. Oke.
Oke, kemudian hapus baris yang tidak punya data pada data. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian output. Nah, ini memuat tabel histogram distribusi pada global active power, global reactive power, voltage, dan global intensity. Kemudian categorical distribution. Nah, seperti ini, seperti data yang memuat time per menit. Oke, di sini ada 2D distribution, time series yang memuat waktu, dan values atau nilai. Baik, demi mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan. Di sini kami menggunakan z-score anomaly detection, yang dimana sel ini menghitung z-score menggunakan scripty-stats. Nah, scripty-stats kemudian memberikan flag anomaly flag anomaly bila Z lebih dari 3. Output yang ditampilkan menunjukkan z-score aktif power bernilai none, yang dimana pada baris yang terlihat dan anomali z-score sama dengan 0. Oke, yang mengindikasikan masalah perhitungan sering kali karena adanya missing value atau standar sama dengan 0 pada kolom penuh, sehingga z-score tidak dapat dihitung dengan benar sebelum menangani none atau menghitung z-score yang mengabaikan nilai hilang. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Taimul. Perkenalkan, saya Taimul ternyata dengan NIM 23303050306. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Denis Febrian, yang dimana masuk ke sel 5, yaitu masuk ke tahap pertama deteksi anomali. Di sini kita menggunakan pendekatan statistik yang disebut interquartile range atau IQR, yang dimana sederhananya kita ingin mencari data yang nilainya terlalu ekstrim, terlalu rendah, atau terlalu tinggi dibandingkan data rata-rata lainnya. Pertama, kita menghitung dulu kuartil 1 dan kuartil 3 untuk mengetahui rentang data normal. Dari situ kita dapatkan nilai IQR. Kemudian kita tetapkan batas atas dan batas bawah. Rumusnya standar statistik batas bawah adalah Q1 dikurang 1,5 kali IQR. Dan batas atas adalah Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Kemudian kode ini secara otomatis akan menandai setiap baris data. Jika penggunaan listrik atau global active power berada di luar batas wajar tersebut, sistem akan memberinya label 1 atau anomali. Jika masih dalam batas atas, labelnya 0 atau normal. Jadi pada tabel ini menunjukkan mana saja data yang dianggap normal atau anomali. Kemudian pada sel 6 ini yaitu menggunakan metode isolation forest, yaitu pendekatan yang lebih canggih, yaitu menggunakan machine learning. Berbeda dengan cara statistik tadi, algoritma ini tidak butuh asumsi distribusi data normal, yaitu cara kerjanya mengisolasi setiap titik data. Logikanya data anomali itu jumlahnya sedikit dan sifatnya berbeda, sehingga lebih mudah untuk dipisahkan atau diisolasi dibanding dengan data normal yang bergerombol. Di kode ini kita atur modelnya untuk mencari sekitar 1% data yang paling aneh, yaitu parameter contamination sama dengan 0,01. Setelah model dilatih, ia langsung memprediksi data kita. Hasil aslinya berupa angka -1 untuk anomali dan 1 untuk normal. Supaya lebih mudah dibaca, kita ubah kodenya. Angka 1 kita pakai untuk menandai anomali dan 0 untuk normal. Pada output tabel di bawah ini memperlihatkan hasil deteksi otomatis dari mesin, mana yang dianggap pola konsumsi listrik yang wajar dan tidak wajar.
Kemudian pada sel 7 ini angka-angka tadi kita terjemahkan menjadi visualisasi agar lebih mudah dipahami. Di sini kita membuat grafik deret waktu. Pada garis biru ini merepresentasikan fluktuasi penggunaan daya listrik atau global active power sepanjang waktu. Yang ini adalah pola normalnya, namun pada titik-titik bulat ini merupakan anomali. Kemudian dari hasil data visualisasi ini membantu untuk apakah hasil deteksi mesin sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih.